Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewawancarai salah satu pengusaha sukses, yaitu owner Abon Ayam Anasuka yang terletak di daerah Buleleng, Bali. Inilah beberapa hasil wawancara yang saya lakukan bersama owner Abon Ayam Anasuka. Kita simak video selengkapnya. Di sini kami memproduksi abon ayam sebagai usaha yang kami jalani selama ini. Target konsumen kami itu bisa dilakukan oleh semua kalangan ya menurut kami, karena abon ayam itu dapat dikonsumsi oleh siapa saja, baik dari masyarakat, pelajar maupun anak-anak. Jadi dalam hal ini saya menjadikan target konsumen dalam usaha saya itu adalah sebagian besar itu masyarakat, ada juga sebagian besar itu toko oleh-oleh dan juga pedagang besar yang menjual kembali abon kami itu ke konsumen, seperti itu. Banyak ya keunggulan yang produk kami itu, keunggulannya antara lain adalah efektif dan praktis. Kenapa saya bilang seperti itu? Abon ayam itu mulai dari pembuatannya hingga sampai didistribusikan itu sangatlah efektif, karena konsumen itu hanya tinggal mengambil makanan yang tersedia dalam kemasan itu, tinggal membukanya, jadi tinggal memakan, dibuka langsung dimakan, jadi praktis. Yang kedua, abon ayam itu tahan lama. Jadi karena abon ayam ini dibuat dari serat daging ayam, otomatis masa kadaluarsa dari abon ini cukup panjang, cukup tahan lama, bisa sampai 1 bulan sampai 2 bulan, seperti itu. Yang ketiga, bergizi. Jadi makanan ini banyak mengandung gizi karena terbuat dari daging ayam pilihan, jadi aman untuk dikonsumsi oleh berbagai kalangan, seperti itu. Gambaran nilai penjualan usaha kami itu dari tahun ke tahun itu meningkat, karena kami mulai memproduksi abon ini mulai dari tahun 2016 sampai saat ini, dan alhamdulillah mulai dari 2016 sampai 2020 awal itu alhamdulillah kami mengalami kenaikan terus menerus. Dan seiring berjalannya waktu, karena kemarin itu ada pandemi corona itu, penjualan kami itu menurun, karena kami itu menjual produk abon ayam itu di daerah Bali yang rata-rata di Bali itu terkenal dengan wisatanya. Jadi rata-rata pembeli dari produk abon ayam kami itu mulai dari kalangan wisata yang bepergian ke Bali. Karena pandemi kemarin itu Bali tidak membuka layanan objek wisatanya, ditutup semua, jadi penjualan kami menurun. Dan alhamdulillah per 2022 ini, per Januari kemarin, alhamdulillah penjualan kami mulai naik kembali. Ya, strategi pengembangan dari usaha yang kami jalani saat ini yaitu memanfaatkan kemasan dan kualitas produk. Jadi kemasan kami ciptakan semenarik mungkin agar konsumen itu minat, dan kualitas produknya kami kasih yang terbaik lah untuk konsumen, guna untuk menarik minat banyak konsumen. Selain itu, memanfaatkan teknologi yang ada pada saat ini. Jadi dengan majunya teknologi pada saat ini akan memudahkan kami dan menciptakan kami untuk memberikan yang terbaik kepada konsumen, sehingga nanti produk yang dihasilkan dari abon ayam tersebut dari teknologi yang canggih seperti mesin akan menjadi lebih baik, kualitasnya terjamin, seperti itu. Untuk saat ini yang paling
Gencar mulai dari saya paling pertama kali merintis abon itu, yang saya lakukan adalah pertama itu personal selling. Karena kenapa? Personal selling itu eh, akan memudahkan kita untuk menilai seberapa 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 pentingkah konsumen tersebut, seberapa layak konsumen tersebut untuk menjadi konsumen untuk menjadi mitra jual kami, seperti itu. Jadi kami bisa menilai, oh seperti contohnya kami mendistribusikan abon ini ke toko oleh-oleh yang ada di Bali. Nah, kami datangi langsung ownernya. Jadi dengan seperti itu, promosi yang saya lakukan itu akan menjadi lebih baik. Selain itu, sekarang udah ada sosial media. Jadi kami mempromosikan produk kami itu dari sosial media, marketplace, Instagram, seperti itu. Dan itu menurut kami masih kurang efektif. Tapi ada sebagian yang berjalan seperti itu. Penetapan harga produk biasanya kami lihat dari harga nilai bahan baku di pasaran. Jika bahan baku yang kami beli itu naik, kami akan memberikan harga yang lebih tinggi. Tapi selama ini, meskipun sekarang harga minyak naik, alhamdulillah sampai saat ini harga penjualan kami mulai dari pertama kali produksi sampai saat ini masih tetap tidak ada perubahan harga. Pesaing usaha kami yaitu sama seperti kami, dia juga usaha rumahan yang sama juga memproduksi abon ayam seperti kami gitu. Saluran distribusi yang kami gunakan itu ada dua ya. Kami menggunakan distribusi langsung, seperti contohnya kami langsung memasarkan, kami langsung menjual produk kami itu ke rumah makan, terus ke itu pelajar, masyarakat, atau yang lewat melalui sosial media itu langsung didistribusikan. Distribusi langsung itu jadi dari kami langsung ke konsumen, pemakai akhir. Yang kedua, melalui distribusi tidak langsung. Nah, di sini kami mendistribusikan abon kami ke toko oleh-oleh di Bali. Selain itu, kami juga mendistribusikan ke pedagang besar yang mereka juga menjual abon kami itu ke konsumen akhir. Jadi seperti itu distribusinya. Bahan baku yang digunakan untuk memproduksi abon ayam itu, yang pertama jelas tentunya daging ayam ya. Daging ayam tersebut dipilih berdasarkan kriteria yang bisa dibuat untuk menghasilkan abon ayam. Selain itu, bumbu-bumbu seperti garam, gula, terus minyak goreng juga termasuk dalam bahan baku pembuatan abon ayam. Banyak sekali ya, kalau dibilang perlengkapan itu mulai dari kompor, wajan penggorengan itu dan lain-lain. Dan untuk mesinnya saat ini kami menggunakan mesin mesin suwir daging itu. Jadi daging dalam bentuk yang dalam bentuk yang masih utuh nanti dimasukkan mesin, jadi bentuknya seperti abon tersebut. Terus selain itu ada mesin peniris minyak. Nah, di sana minyaknya ditiris agar tidak ada minyak dalam abon itu. Terus selanjutnya di bagian pengemasan itu, di packing, ada mesin sealer. Mesin sealer itu tujuannya untuk mensealer kemasan itu agar angin atau air tidak dapat masuk dalam kemasan. Itu. Struktur organisasi sih ya, yang pertama jelas pemilik ya, pemilik atau owner. Nah, namun di bawahan saya itu saya jadikan ada dua bidang. Yang pertama itu bagian produksi,
bagian kepala dapur namanya. Nah, nanti kepala dapur itu saya pisah bagian produksi dan di sampingnya lagi itu bagian packaging. Nah, jadi di kepala dapur itu ada dua bagian yang khusus memproduksi abon tersebut, terus yang kedua bagian packaging abon. Jadi setelah dimasak abon itu dikemas gitu. Yang kedua ada kepala pemasaran. Nah, kepala pemasarannya terdiri dari orang yang memasarkan produk tersebut, pasarkan. Terus yang kedua ada penerima pesanan. Jadi kalau misalnya ada order dari customer kami, itu dia yang menghandle. Terus yang ketiga itu bagian kurir yang mengantarkan. Jadi setelah di order, jadi kami mengantarkan produk kami tersebut. Itu. Yang terpenting itu misalnya kami membutuhkan tenaga sales marketing ya. Jadi dia yang berkompeten di bidang itu, di bidang marketing. Terus yang kedua misalnya dia punya keahlian dalam memasak. Ya saya cari yang memiliki keahlian dalam memasak untuk memasak, tentunya dalam memasak abon ayam. Yang ketiga, saya itu mengambil tenaga kerja itu yang membutuhkan, namun dia tidak memiliki pendidikan tinggi, tapi dia mau bersungguh-sungguh, jujur, dan memiliki akhlak yang bagus. Nah, itu kami beri kesempatan untuk bergabung dengan kami seperti itu. Saya gaji setiap bulan ya. Semua karyawan yang bekerja di perusahaan kami itu saya gaji setiap bulan. Nanti ada tunjangan, baik tunjangan hari raya maupun tunjangan yang lain. Itu bonus. Jika ada penjualan yang melebihi target, nanti saya kasih bonus. Biasanya seperti itu. Bahas dana ya. Jadi gini Mbak, jadi sekalian saya ceritakan dari awal ya, saya mulai usaha ini. Saya lulus kuliah itu tahun 2016. Nah, kebetulan orang tua kami itu mempunyai usaha yang sama dengan kami, yaitu memproduksi abon ayam. Pada saat itu, asal Mbak Atiah tahu ya, pada saat itu saya hanya memegang uang itu 10 juta. Nah, sedangkan untuk memproduksi abon itu dibutuhkan modal seperti yang tadi saya bilang itu 20 sampai 30 juta. Nah, sisanya terpaksa saya pinjam ke orang tua saya. Jadi seperti itu, Mbak. Sumber dana cukup berat ya kalau ditanyakan dana itu. Karena saya tahun 2016 itu baru lulus dari kuliah, kemudian saya melanjutkan usaha dari ibu. Kebetulan ibu memiliki usaha yang sama dengan saya, kemudian saya tinggal mengembangkan usaha ini. Modal awalnya saya memiliki modal hanya 10 juta. Terus sisanya itu saya pinjam ke orang tua. Untuk saat ini karena pemerintah memberikan pelayanan berupa kredit KUR, nah itu sangat baik bagi usaha UMKM ya untuk menambahkan modalnya. Maka sedikit kami modal usaha itu dari bank tersebut, yaitu bank BUMN yang berupa kredit KUR.